Setiap hari dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kita menggunakan dokumen, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun untuk kepentingan komunikasi melalui korespondensi. Dokumen dalam keseharian kita merupakan pendukung akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan tugas untuk memperkuat proses governance di Bank Indonesia. Pada akhirnya, pengelolaan dokumen yang baik akan meningkatkan kredibilitas lembaga. Oleh karena itulah, dilakukan penyempurnaan pengaturan dokumen Bank Indonesia. Penyusunan dokumen di Bank Indonesia telah dilakukan dengan sangat rapi dan detail. Semua hal itu diatur dalam bentuk surat edaran nomor 11/38/intern tanggal 29 Juni 2009 yang kemudian diubah pada surat edaran nomor 14/14/intern tanggal 16 April 2012. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali dilakukan penyempurnaan yang meliputi penegasan aspek governance dalam landasan pengaturan, penyempurnaan jenis, nama dan struktur penulisan dokumen korespondensi dan atau administrasi Bank Indonesia, dan yang terakhir, penguatan standar format teknis. Terdapat 7 poin penyempurnaan yang dilakukan pada Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Bank Indonesia. Pada bagian tujuan pengaturan dokumen ditambahkan 2 poin. Yang pertama, memberikan pedoman penyusunan dokumen Bank Indonesia yang dilandasi aspek governance yang baik. Yang kedua, mendukung kelancaran terlaksananya segala aspek mulai dari administrasi, komunikasi, hingga pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, prinsip dasar penyusunan dokumen diperkuat dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban, efisiensi, dan efektivitas. Mengenai pengaturan penandatanganan, perlu Anda ketahui bahwa setiap paraf ataupun tanda tangan yang Anda bubuhkan dalam sebuah dokumen merupakan bentuk tanggung jawab Anda terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Kami pun mengingatkan untuk menggunakan alat tulis berwarna hitam ataupun biru dan dapat memberikan hasil tanda yang jelas. Perubahan cara penulisan penomoran dokumen administratif dan korespondensi dilakukan dengan memberikan penomoran bersifat unik. Terdapat 5 poin yang harus diisi sesuai dengan ketentuan yang baru. Poin pertama, merujuk pada tahun buku. Poin kedua, merujuk pada nomor urut pencatatan dokumen sesuai dengan jenis dokumen. Poin ketiga, merujuk pada singkatan pencipta dokumen seperti satuan kerja atau unit kerja. Poin keempat, merujuk pada singkatan jenis dokumen. Poin kelima, merujuk pada singkatan sifat dokumen. Berikut adalah contoh penomoran dokumen. Demikianlah penjelasan mengenai penyempurnaan pengaturan dokumen Bank Indonesia. Untuk mengetahui lebih detail tentang penyempurnaan tersebut, dapat dilihat di Surat Edaran Perubahan Kedua perihal pengaturan dokumen Bank Indonesia. Kami percaya bahwa perubahan kali ini akan membawa dampak besar yang lebih baik bagi penyempurnaan proses kerja dan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, akan meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia.